Pemirsa, kabar ini sudah atau sempat kami tayangkan tadi di mana sekelompok orang ini berupaya untuk bisa mengambil tabung oksigen di sebuah puskesmas dan bahkan juga sampai melakukan penyiksaan terhadap perawat yang berjaga. Ini ada 3 orang pria yang mengeroyok seorang perawat bernama Randy Kurniawan yang saat itu berjaga di Puskesmas Kedaton, Bandar Lampung. Nah, ketiga pria ini mengaku keluarga dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Salah satu di antaranya bahkan mengaku sebagai anggota polisi. Mereka mengambil paksa tabung oksigen milik puskesmas untuk dibawa pulang. Perawat puskesmas yang mencoba menghalangi justru malah dipukul. Akibat aksi pengeroyokan, puskesmas atau perawat puskesmas ini mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Dan pemirsa, untuk bisa mengetahui informasi terbaru mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Rahmat Hussein selaku staf ahli pemerintah Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rahmat Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahmat Hussein, mungkin bisa diberikan informasi terbaru saat ini kondisi dari Randy, perawat yang menjadi korban tersebut seperti apa? Ya, Randy masih dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, ya kan. Kemarin setelah kejadian, Ibu Wali Kota, Ibu Hajah Fabiana sudah membesuk beliau, kemudian sudah memberikan semangat dan memberikan jaminan bahwa apa yang terjadi pada Randy adalah bagian daripada rasa Pemkot semua. Oleh karena itu, Ibu Wali Kota menjamin biaya pengobatan, kemudian memberikan semangat kepada Randy. Dan hari ini Randy masih ada di Rumah Sakit Umum, masih menjalani pengobatan. Baik, luka apa sebenarnya yang dialami oleh Randy, Pak? Dan apakah Randy ini merupakan satu-satunya perawat yang menjadi korban dari tragedi ini? Ya, pada saat itu orang datang ya, 3 orang datang ke puskesmas, kemudian bertemu Randy, kemudian memaksa mengambil oksigen, menyebut-nyebut nama pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Ibu Rehana, tapi kemudian Randy memang tidak membolehkan oksigen itu dibawa oleh ketiga orang tersebut. Alasannya tegas, alasannya jelas bahwa oksigen milik puskesmas itu hanya bisa digunakan untuk pasien yang dirawat di puskesmas atau pasien yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit. Nah, pada saat kejadian si 3 pengeroyok itu tidak juga membawa pasien, sehingga kemudian Randy menolak untuk oksigennya dibawa oleh 3 pelaku tersebut. Pak Rahmat, apakah sudah mendapatkan data konfirmasi? Apakah betul bahwa 3 orang pelaku ini memang memiliki hubungan keluarga dengan baik itu Kepala Dinas Kesehatan maupun dengan aparat kepolisian? Ya, dalam proses itu memang si pelaku menyebut-nyebut bahwa ia keluarga dari pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana. Soal apakah kemudian ini memang keluarga besarnya Ibu Kadiskes Rehana atau tidak, Ibu Wali Kota, Ibu Eva sudah menyerahkan masalah ini ke Polresta, ya kan. Pada saat membesuk, Bu Eva langsung nelpon Kapolres agar proses ini diusut, ya kan. Karena menurut Bu Eva, dalam situasi seperti sekarang ini, ya kan, tenaga kesehatan adalah bagian terdepan dalam upaya kita sama-sama berjuang sehat dan selamat dari pandemi COVID. Sehingga kemudian peristiwa pengeroyokan ini menurut Bu Wali Kota sungguh tidak manusiawi, ya kan. Tidak ada alasan toleransi apapun terhadap pelaku. Bu Eva minta kepada Kapolres pada hal itu supaya pelaku segera ditangkap. Soal dia keluarga Kadiskes atau tidak, yang jelas harus ditangkap lebih dahulu. Tapi dalam peristiwa itu memang si pelaku menyebut-nyebut nama pejabat Dinas Kesehatan Ibu Rehana. Baik, Pak, sebenarnya bagaimana kondisi tabung oksigen di Lampung, Pak? Apakah memang mengalami kelangkaan atau seperti apa? Ya, tidak masuk dalam situasi yang darurat, tidak. Bahwa memang kebutuhannya banyak, iya, ya kan. Kebutuhannya banyak, iya, di setiap rumah sakit, ya kan. Tapi kemudian juga tidak ada alasan yang bisa dibenarkan bagi siapapun dia, mau dia keluarga pejabat Dinas Kesehatan Provinsi misalkan, untuk membawa oksigen yang ada di puskesmas. Ya, gitu. Karena oksigen itu hanya dipakai untuk orang yang diopnam, dirawat di puskesmas, atau kalau misalnya oksigen itu dipakai ketika untuk rujukan ke rumah sakit gitu. Baik, bagaimana dengan sekarang saat ini Pak Rahmat, kondisi dari puskesmas ataupun rumah sakit di sana terkait dengan ketersediaan tabung oksigen ini? Sudah cukup memenuhikah untuk bisa memberikan perawatan kepada para pasien yang membutuhkan?
Sampai sore tadi Bu Eva sudah berkomunikasi ya kan dengan Dinas Kesehatan Provinsi ya kan supaya pasokan oksigen di rumah sakit di Kota Bandar Lampung bisa terpenuhi. Insya Allah dia akan tetap ada akan tetap mampu untuk menjawab kebutuhan pasien ya. Bahwa misalkan memang ada situasi yang pasiennya banyak kemudian betul, iya betul, tapi saya kira wali kota kemudian Pemprov Dinas Kesehatan juga berusaha supaya masalah tabung oksigen ini bisa terjawab dengan ketersediaan. Baik, Pak Rahmat Hussein, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita harapkan tidak terjadi lagi hal seperti ini di sana ataupun daerah-daerah lainnya. Dan kami harapkan juga segera tertangkap pelakunya dan mendapatkan sanksi yang tegas. Sekali lagi terima kasih Pak Rahmat. Selamat malam. Wassalamualaikum.